Tafsir Al-Azhar Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak dan judi dan sembelihan untuk berhala dan undi-undi nasib adalah kotor dari pekerjaan setan. Maka hendaklah kamu jauhi ia supaya kamu beroleh kejayaan. Haramnya minuman keras dan judi. Telah diberi petunjuk kepada orang yang beriman tentang memilih makanan yang halal lagi baik, dan telah dilarang mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, sehingga teraturlah makanan mereka. Makanan yang teratur dan baik besar pengaruhnya pada perkembangan jasmani dan rohani. Kemudian diajar pula mereka berkesopanan, memakai nama Allah menjadi sumpah, sehingga dapatlah mereka memelihara harga diri. Bersumpah bukan sembarang sumpah, dan kalau tidak perlu, tidaklah mereka mau bersumpah. Sekarang hidup yang teratur itu diteruskan lagi. Dahulu telah dinyatakan makanan yang haram, yaitu bangkai, darah, daging babi, dan sembelihan untuk berhala. Sekarang masuk lagi pada minuman. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak dan judi dan sembelihan untuk berhala dan undi-undi nasib adalah kotor dari pekerjaan setan. Maka hendaklah kamu jauhi ia supaya kamu beroleh kejayaan. Pertama, diharamkan khamr, ialah sekalian minuman yang menimbulkan dan menyebabkan mabuk. Dalam bahasa kita disebut arak atau tuak. Minuman itu menimbulkan mabuk karena mengandung alkohol yang berbentuk dari ragi. Orang Arab negeri tempat tuak mulai diharamkan itu membuat tuak atau arak dari buah anggur atau kurma. Dan pada suku-suku bangsa kita, arak itu kita timbul dari nira atau diambil dari pohon enau atau aren. Dan diambil juga dari beras pulut atau ketan yang mulanya sebagai tapai, tetapi setelah dipermalamkan beberapa hari bisa juga memabukkan. Dan diambil orang juga dari air saringan beras bukan pulut, sebagai sake yang diminum orang Jepang. Di Sulawesi diambil dari pohon lontar, serupa juga dengan mengambil nira dari pohon enau. Di Batak, di Minang, dan tempat-tempat lain ada yang menjadi tuak karena dicampurkan ragi ke dalamnya, seperti air tapai yang menjadi arak itu. Dan ada yang berubah menjadi ragi atau alkohol setelah dipermalamkan beberapa hari sebagai nira. Kemudian nira itu dapat berubah menjadi cuka dan bisa pula menjadi tuak. Oleh sebab itu, segala minuman yang memabukkan atau bisa memabukkan menjadi haram untuk diminum. Kedua, diharamkan pula judi, yaitu segala permainan yang menghilangkan tempo dan melalaikan waktu serta membawa pertaruhan, termasuk di dalamnya segala permainan judi, koa, kim, domino, kartu, rolet, ceki, dadu, atau segala macam permainan yang memakai pertaruhan. Seumpama terka-terkaan, berapa isi manggis, atau berdiri di tepi jalan beramai-ramai, bertaruh di dalam menaksir nomor mobil yang melintas, atau mengadu jangkrik, mengadu ayam, mengadu kambing, sapi, dan sebagainya. Ketika yang kalah dan menang ditentukan dalam pertaruhan, termasuk di dalamnya siapa yang akan menang dan berapa kemenangannya ketika menonton orang bermain sepak bola atau boksen dan lain-lain. Namun berpacu kuda atau berlomba
siapa yang ternaknya paling cantik dan gemuk, lalu mana yang lebih kencang larinya, atau lebih bagus badannya, diberi piala. Tidaklah termasuk bertaruh. Yang semacam ini dihalalkan syara, sebab ini bukan pertaruhan di antara manusia, melainkan perlombaan memelihara ternak yang diperlukan lalu diberi hadiah oleh yang patut memberi hadiah, sehingga terjadilah perlombaan yang baik. Misalnya pada permainan sepak bola, bulu tangkis, atau tenis meja bisa menimbulkan barang yang halal, yaitu hadiah yang diberikan kepada yang menang. Sebab dalam sport yang diadu dan dipertinggi ialah kecerdasan dan kepandaian, bukan untung-untungan. Akan tetapi kalau si penonton mengadakan pertaruhan, barulah hal itu diharamkan. Malahan ada yang sampai merusakkan yang berlomba main itu sendiri, sehingga hilang hakikat sport. Karena orang yang bertaruh memberi uang suap kepada si pemain. Ketiga, diharamkan pula sembelihan untuk berhala, sebab sembelihan untuk berhala adalah perbuatan musyrik. Di sana bisa terdapat dua hal yang haram, penyembelihan itu sendiri, dan kalau dimakan pula binatang yang telah disembelih untuk berhala itu. Keempat, diharamkan pula melihat nasib dengan azlam, yaitu cangkir atau potongan kayu berupa panah yang mereka pergunakan di zaman jahiliyah untuk melihat nasib. Seperti yang telah diterangkan agak panjang ketika menafsirkan ayat ketiga di permulaan surat ini. Dan telah diterangkan bahwa di dalam kelenteng Tao Pekong orang Cina kita dapat menyaksikan tanduk sampai yang diambil menjadi azlam itu dicat sebelah putih dan sebelah merah, disimbang-simbangkan di hadapan berhala Tao Pekong untuk mengetahui apakah suatu pekerjaan dibolehkan oleh Tao Pekong. Kalau boleh, keluarlah yang bercat putih, dan kalau dilarang oleh Tao Pekong, keluarlah yang bercat merah. Masuklah pula di dalam hitungan azlam, mengocok kartu untuk melihat nasib, atau burung gelatik yang telah diajar mencetuk kertas-kertas yang dilipat rapi, yang setelah dicetuknya lalu dibuka dan dibaca. Kemudian isinya itulah yang diperhatikan untuk mengetahui boleh atau tidak boleh. Atau memperhitungkan hari lahir dengan menilik bintangnya, lalu menerka nasib dalam seminggu-seminggu, sebagaimana banyak dilakukan orang pada surat-surat kabar dan majalah. Oleh karena itu, keempat perbuatan itu adalah rij, artinya kotor. Semuanya itu terjadi termasuk perbuatan setan yang sesat dan membawa pada kesesatan. Oleh sebab itu, hendaklah sekalian orang beriman menjauhi segala perbuatan itu, karena dengan menjauhi itu akan berjayalah kamu, bersihlah hidupmu, dan terpeliharalah imanmu. Dikatakan bahwa semua itu kotor, hina, jijik, dan perbuatan setan. Dengan adanya iman, jiwa orang telah menempuh jalan yang terang. Akan tetapi kalau telah minum tuak, pikiran jadi kacau lantaran mabuk, terlepaslah nafsu manusia dari kekangan, dan jatuhlah kemanusiaan. Waktu mabuk orang lupa diri dan tidak dapat mengendalikannya lagi. Dan kalau orang telah bertaruh, pertama hilanglah temponya karena pertaruhan itu amat mengasihkan, sehingga ada orang yang asik berjudi berhari-hari atau bermalam-malam, yang menang mendapat harta yang tidak berkah, dan yang kalah pulang dengan kerugian. Dengan sendirinya akhlaknya pun jatuh. Dengan menyembelih untuk berhala, orang kembali menjadi musyrik, dan terbanglah iman yang selama ini telah dipupuk dengan susah payah. Dengan mengundi nasib guncanglah iman, mulailah goyah kepercayaan kepada diri sendiri karena kepercayaan kepada Allah telah hilang.
takut menghadapi bahaya yang akan datang. Padahal dalam rukun iman